Dulu waktu motor-motor ini baru keluar dari dealer, sebagian dari kita ada yang masih sekolah, ada yang baru kerja, ada juga yang duitnya habis buat bayar kos. Pokoknya waktu itu motor-motor ini cuma bisa masuk ke daftar impian. Tapi sekarang, ketika zaman sudah berubah, dan motor-motor yang dulu kita impikan harga bekasnya sudah murah, kira-kira beli nggak ya? Kita mulai dari motor yang dulu sempat dicap sebagai motor paling ganteng di pertengahan tahun 2000-an. Motor yang bahkan bisa bikin cewek nerima cintamu. Suzuki Satria FU 150 Karbu. Terlepas dari citra buruk yang melekat karena sering dipakai ugal-ugalan, kita harus akui desainnya dulu sangat menarik. Satria FU Karbu pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2004 dengan status CPU dan mulai CKD pada tahun 2007. Mesin yang dipakai 150cc DWC dengan tenaga di kisaran 16 HP yang bahkan lebih gede ketimbang motorsport batangan 150cc. Ia lantas menjadi ujung tombak penjualan Suzuki Indonesia selama beberapa tahun. Dan pada tahun 2015, saat ia punya saingan yang seimbang, perhatian pembeli jadi bercabang nih, antara pilih Satria FU, Honda Sonic, atau malah mending beli motor Matic aja sekalian. Dan perlahan, pamor Satria FU pun menurun. Tapi sekarang Satria FU Karbu bekas harganya hancur-hancuran nih. Bahkan konon, ada yang jual 3 juta nego. Wah, dengan 3 juta rasanya pengen langsung COD kan? Tapi tunggu dulu, harga 3 juta itu pastinya datang dengan status motor yang capek. Satria FU generasi karburator itu punya beberapa penyakit bawaan yang siap menguras dompet kalian. Yang paling umum adalah tensioner rantai ketengnya yang ringkih. Kalau sudah kena, suara mesin DWC-nya bakal mirip suara mesin jahit. Selain itu, Satria FU menggunakan sistem penyetelan klep dengan shim, sehingga saat celah klep berubah, penyetelan ulangnya bikin kepala pusing. Ditambah, banyak unit Satria FU Karbu yang sudah dimodifikasi secara brutal, sehingga ketika datang ke bengkel, otomatis susah banget ketemu masalahnya. Orang bengkel malasnya tuh di sini. Mereka sering kaget ketika ngelihat pekerjaan mekanik sebelumnya. Ini kerjaan bengkel apa tukang sulap sih? Nah, mungkin gitu isi pikiran abang bengkel ketika bongkar mesin Satria FU yang kalian bawa. So, kalau kalian cuma punya budget mepet dan cari motor buat harian, sebetulnya Satria FU Karbu ini kurang cocok menurut saya. Bukannya sering dipakai, nanti malah lebih sering masuk bengkel. Tapi kalau kalian beneran ngebet banget nih sama Satria, saya sarankan mending ambil yang injeksi. Harganya memang sedikit lebih mahal, tapi taunya lebih mudah. Seharusnya bisa aman dari segi perawatan mesinnya. Ia juga lebih irit BBM dan lebih bertenaga. Tapi sekarang, siapa sih yang mau beli motor ini? Di sini ada nggak? Komen deh. Kita lanjut ke kelas Sport Naked yang secara penampilan jelas lebih dewasa jika dibandingkan dengan Satria FU. Buat kalian yang dulu SMA atau kuliah di tahun 2010-an ke atas, pengen kelihatan gagah di depan gebetan, pilihan motor Sport Naked paling rasional kala itu cuma dua nih, Yamaha Vixion atau Honda CB150R. Kedua motor ini sama-sama kekar, sama-sama kencang, dan sebenarnya masih cukup irit untuk ukuran motorsport. Di pasar motor bekas, keduanya sekarang bisa ditebus di kisaran angka 7-11 jutaan aja. Tergantung kondisi. Murah, pakai banget. Tapi ingat, keduanya punya penyakit masing-masing. Kita ke Yamaha Vixion dulu. Motor ini dipasarkan jauh lebih dulu ketimbang CB150R, tepatnya pada tahun 2007. Dan motor ini adalah motor yang membuat kalian mikir kalau mesin Honda itu jadul banget. Karena ketika Honda pakai mesin GL lawas di seri New Mega Pro-nya, Vixion datang dengan menggunakan mesin SOHC berpendingin cairan yang punya tenaga dan teknologi paling advance di kelasnya. Ia juga pakai sasis Delta Box yang belum ada nih di motor 150cc manapun di Indonesia. Posisi berkendaranya juga nyaman, dengan suku cadang yang sampai saat ini masih melimpah ruah dari yang ori sampai yang KW pun ada banyak pilihannya. Tapi kekurangannya juga legendaris. Penyakit vampir oli. Oli di mesin Vixion itu cepat banget menguap karena ring pistonnya tipis. Kalau kalian malas cek oli berkala, siap-siap deh mesinnya jebol. Ditambah lagi, komstirnya yang gampang oblak. Dan fuel pumpnya kadang rewel. Saya pernah punya NVL selama 3 tahun, dan sudah ganti komstir sebanyak 2 kali. Mau nyalahin nasib, tapi bukan saya doang yang ngalamin. Di sisi lain, ada Honda CB150R. Motor yang dibuat Honda untuk mengalahkan Vixion ini, lahir dengan mesin yang lebih advance, yakni pakai mesin DWC dengan 6 percepatan, yang kalau sudah ditarik di putaran atas, nafasnya terasa panjang dan bertenaga. Perpaduan antara mesin DWC dan rangka trellis membuat area mesin dari motor ini terlihat lebih padat. Bedalah sama Vixion.
Tapi kekurangannya, apalagi kalau bukan suara misterius klotok-klotok dari area mesin. Masalah ini biasanya bersumber dari tensioner atau dudukan noken as yang mulai aus dan longgar. Selain itu, rangka tralis generasi awal juga punya catatan rawan retak di titik las tertentu kalau sering menghantam lubang dengan kecepatan tinggi. Kesimpulannya untuk kelas ini, membeli sekarang masih sangat tepat dan worth it. Dengan budget di bawah 10 juta, kalian sudah dapat motor berwujud gagah yang masih sangat relevan dan fungsional untuk membelah kemacetan kerja sehari-hari. Secara fungsional, kedua motor ini masih layak untuk dibeli. Untuk fiction, saya sarankan beli yang generasi NVL ke atas. Ban dan velgnya sudah lebar, plus penampilannya sudah lebih sporty. Dan untuk CB150R, mending nambah dikit lagi buat ambil yang new CB150R. Meski udah nggak real DOHC, tapi all new punya mesin yang lebih aman dari klotok-klotok. Karena kembali lagi ya, semakin tua motor, semakin banyak part yang harus diganti. Saya secara personal sarankan, kalau memang suka beli aja. Sebagai mantan pengguna NVL, saya sangat puas bisa berkendara dengan motor ini. Banyak kenangan yang sudah kita alami, tapi sayang sekali harus diganti NMAX karena setelah berkeluarga, Maxi Scooter lebih berguna. Kita langsung geser ke segmen motor garuk tanah ya. Beberapa tahun lalu Indonesia sempat dilanda demam atau hype hobi terabasan ke hutan. Tiba-tiba aja semua orang pingin jadi anak motor trail. Nah, aktor utamanya adalah Kawasaki KLX 150. Lantas beberapa tahun kemudian, diikuti oleh Honda CRF 150L. Saat sebagian orang sudah mulai jenuh dengan hobi itu, garasi mereka udah mulai penuh nih, dan motor-motor ini mulai dilepas ke pasar motor bekas dengan harga yang sangat menggiurkan. Kawasaki KLX 150 generasi awal, sekarang harganya sudah di kisaran 13-16 jutaan. Kelebihannya, motor ini strukturnya simpel banget, bodinya ringan, dan karena masih pakai karburator, kalau mogok di hutan itu benerinnya lebih gampang. Tapi kekurangannya, mesin bawaan pabrikan itu lemes alias loyo banget nih buat nanjak. Suspensi depannya teleskopik biasa, plus terasa keras. Panel instrumennya sangat minimalis. Dan karena mesinnya loyo, banyak yang sudah di-upgrade sana-sini. So kalian harus berhati-hati kalau mau beli KLX lama. Jangan tergiur harga murah, harus cek lebih teliti. Sementara rivalnya Honda CRF 150L, harga bekasnya masih agak bertahan di angka 20 jutaan, karena kan usianya lebih muda ya. Kelebihannya sudah pakai sistem injeksi, yang bikin mesin gampang di-starter dalam kondisi miring atau mesin dingin. Mesin ini juga sudah teruji karena dipakai oleh Honda Versa, dan selama ini nggak pernah tuh ada masalah di bagian mesin. Suspensi depannya juga sudah upside down yang empuk dan kelihatan head-on. Kekurangannya, bobot CRF ini lebih berat, dan kalau injeksinya kemasukan air kotor saat terabasan ke hutan, penanganannya bakal bikin pusing kepala. Secara tenaga sih sudah sebatas cukup aja ya, bukan yang powerful. Nah, sebelum ada yang protes di kolom komentar, kenapa saya nggak masukkan Yamaha WR155? Masalahnya, motor itu masih kemahalan. Bekasnya masih 27-30 jutaan lebih, tergantung daerah. Jadi, dia belum masuk kategori motor impian masa lalu, yang sekarang bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Jadi, antara KLX dan CRF, apakah masih layak dibeli sekarang? Menurut saya sih masih aja ya, kalau buat terabasan. Tinggal pilih sesuai kebutuhan dan budget. Mau KLX yang simpel dan gampang dirawat, atau CRF yang lebih modern dan nyaman. Dua-duanya masih sangat relevan sampai hari ini. Tapi kalau niatnya buat motor harian atau pakai gaya supermoto, coba deh pikir-pikir lagi. Soalnya kan motor trail itu bukan motor yang paling praktis buat dipakai setiap hari. Ia minim tempat penyimpanan, dan karakternya memang lebih cocok buat diajak main daripada kerja. Tapi kalau ini jadi motor kedua atau memang dibeli karena suka, ya gas aja. KLX dan CRF pasti terlihat keren buat nongkrong ataupun dipakai harian. Cuma, jangan berharap harganya bakal naik atau gampang dijual lagi. Beli motor seperti ini buat dinikmati, bukan buat cari untung. Sekarang, kita naik ke kelas yang paling tinggi. Kelasnya para lelaki yang ingin menuntaskan ego masa mudanya. Kelas Sport 250cc 2 silinder, yang pertama kali diperkenalkan adalah Ninja Karbu pada tahun 2008 silam. Jujur deh, laki-laki mana yang pada masanya nggak mimpi punya Ninja? Ini di luar konteks laki-laki yang mampu beli motor di atasnya ya. Ninja adalah impian bagi banyak orang. Cuma karena harganya mahal, hanya kalangan mapan yang bisa beli. Tapi sekarang, motor sport 250cc 2 silinder yang dulunya nggak mungkin bisa kebeli, sekarang bisa kalian dapatkan dengan harga yang cuma belasan juta doang. Tapi meski harganya menggiurkan, disinilah jebakan Batman-nya dimulai. Kalian harus paham beberapa hal penting. Meskipun harga bekas motor ini sudah jauh lebih murah, tapi tidak serta-merta membuat harga pajak, perawatan, dan spare part-nya juga ikutan murah.
Semua biaya itu ya sama aja, seperti saat motor ini masih baru. Membeli Ninja 250 Karbu itu seperti memelihara bom waktu. Harga ban depan dan belakang itu kira-kira 1,2 sampai 1,6 juta. Gearset original Kawasaki di kisaran 1,2 juta. Biaya servis berkala seperti ganti oli, saringan udara, ganti busi dan bersihkan karbu itu kira-kira 800 ribuan. Belum lagi pajaknya tiap tahun di antara 600 sampai 700 ribuan. Ya kalau ini kondisi motornya normal. Kalau baru pakai sebulan sudah turun mesin ya habis kalian. Nah, anggap aja nih semuanya udah beres. Motornya siap jalan. Terus, kalian mau pakai buat San Mori. Kalian bakal kaget sama konsumsi bahan bakarnya. 250cc 2 silinder dan masih karburator itu udah pasti borosnya minta ampun. Terlebih, jika sebelumnya kalian pakai motor bebek. Bak bumi dan langit deh rasanya. Tapi, kalau kalian paham sama kekurangan dan kelebihannya, dan masih ngebet sama motor 250cc 2 silinder, saya justru punya saran lain nih. Ketimbang beli Ninja 250 Karbu belasan juta, atau bahkan Ninja 250 Fi generasi awal sekalipun, menurut saya lebih masuk akal langsung lompat ke Yamaha R25 generasi pertama. Kenapa? Karena selisih harganya sekarang sudah tidak terlalu jauh. Dengan dana sekitar 25 jutaan, kalian sudah bisa dapat R25 dalam kondisi yang siap pakai. Di atas kertas, tenaganya lebih besar. Teknologi mesin dan sistem injeksinya juga lebih modern, serta tahun produksinya lebih mudah. Yang paling penting, biaya perawatannya cenderung lebih bersahabat. Spare part Yamaha umumnya lebih mudah dicari dan pilihan part aftermarket-nya juga jauh lebih banyak. Jadi ketika ada komponen yang harus diganti, dompet kalian tidak terlalu menjerit. Jadi, kalau tujuan kalian adalah merasakan sensasi motorsport 250cc 2 silinder, menurut saya R25 generasi pertama adalah salah satu pilihan yang paling masuk akal di pasar motor bekas saat ini. Tapi, kalau memang maunya ya cuma Ninja 250 Karbu, karena memang dari dulu udah ngidam banget sama motor ini, ya silahkan beli dengan segala konsekuensinya. Kalau sudah di posisi ini sih logika emang nomor sekian ya. Tapi intinya apakah membeli motor sport 250cc masih layak saat ini? Kenapa enggak? Apalagi motor ini akan jadi motor kedua atau motor hobi. Cuma kalau memang akhirnya jadi motor satu-satunya, kalian harus siap kalau motor ini jelas nggak praktis. Tapi menjadikan motor 250cc sebagai motor harian itu nggak salah kok. Di luar sana banyak yang lakuin seperti ini, dan mereka happy-happy aja. So, kalau kalian masih ragu, mudah-mudahan setelah nonton video ini, kalian jadi bisa memutuskan. Kalau menurut saya pribadi sih, jika kalian siap dengan semuanya, gas aja. Kata saya mah mending nyesel pernah beli, ketimbang nyesel nggak pernah beli sama sekali. Nah, yang terakhir, kita bahas kasta yang berbeda dari 4 segmen tadi. Ini adalah kelas motor 2 tak. Bagi kita nih, yang hidup di masa peralihan dari 2 tak ke 4 tak, pasti ada satu nama motor yang menjadi impian yang belum terwujud. Atau mungkin, ada yang punya cerita yang sama seperti saya dulu. Jadi waktu remaja, saya pengennya punya Yamaha F1ZR yang full clutch, tapi apa daya karena keterbatasan ekonomi orang tua, saya malah dibelikan Suzuki Crystal. So, sampai detik ini, jujur, rasa penasaran untuk punya F1ZR itu masih ada. Tapi kasusnya beda sama motor 4 tak tadi, yang harganya makin lama makin murah. Motor 2 tak ini malah kebalikannya. Harganya makin hari makin mahal aja nih. Saya sering mikir, ini siapa sih yang punya ide goreng harganya sampai puluhan juta? Dan anehnya, kenapa tetap ada orang yang mau beli? Nggak usah ngomongin motor langka seperti Yamaha 125Z atau Honda NSR 150 SP. Karena kan unitnya langka, jadi wajar aja kalau mahal. Lah, Yamaha F1ZR, Suzuki Satria 120R, atau Kawasaki Ninja RR, ini kan motor yang peredarannya ada banyak ya. Kok harganya juga mahal? Saya sempat menyesal dulu pernah ada orang yang jual F1ZR warna oranye hitam di harga 7 jutaan, saya nggak ambil tuh. Saya pikir harganya bakal semakin turun, malah semakin mahal. Sekarang pun pasti jarang nih ada yang pakai motor ini buat harian. Di samping boros BBM, motornya udah kinyis-kinyis setelah direstorasi, sayang aja nih kalau dipakai tiap hari. So, apakah beli motor-motor seperti ini sekarang masuk akal? Well, selama untuk hobi nggak ada yang namanya batasan logika. Karena kita itu nggak 100% beli motornya. Sebetulnya yang kita beli adalah sebuah mesin waktu untuk membayar kembali kenangan kita yang hilang atau yang belum kesampaian. Nah, kalau kalian memutuskan membeli motor 2 tak seperti ini, biasanya ada 2 jalur yang bisa kalian pilih. Yang pertama, beli motor yang udah jadi, alias motor yang sudah direstorasi. Jalur ini memang lebih mahal, tapi juga paling aman. Tinggal beli, isi bensin, dan nikmati motornya.
Kalaupun ada orang yang bilang itu buang-buang uang atau harga motornya nggak masuk akal, ya udahlah biarin aja, duit-duit kalian juga. Selama tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, ya gas aja bro. Nah yang kedua, ini jalur yang menurut saya paling menarik. Beli motor bahan, biasanya harganya jauh lebih murah. Tapi jangan berharap proses restorasinya semudah memperbaiki motor biasa. Spare part yang harus diganti udah langka, harganya mahal pula. Dan proses sampai motornya benar-benar jadi, sering memakan waktu yang lama. Bukan hitungan minggu atau bulan lagi, kadang bisa sampai tahunan. Tapi justru disitulah letak seruannya. Ada kepuasan tersendiri saat berhasil menghidupkan kembali motor yang tadinya terbengkalai. Apalagi, kalau sebagian besar prosesnya kalian kerjakan sendiri. Mencari spare part kesana-sini, berburu part langka, memperbaiki kelistrikan yang bikin pusing, sampai akhirnya motor bisa hidup normal kembali. Capek sih, tapi menyenangkan. Jadi kalau selama ini kalian punya keinginan dan masih ragu, coba deh dipikir ulang. Apalagi kalau hidup kalian akhir-akhir ini terasa terlalu datar. Senin sampai Jumat kerja cari uang, lalu akhir pekan bingung mau ngapain. Coba aja restorasi motor tua. Dijamin hidup kalian bakal lebih berwarna. Nah, dari semua motor impian masa lalu yang kita bahas tadi, mana nih yang paling kalian ingin ada di garasi? Atau mungkin ada motor lain? Tuliskan cerita nostalgia kalian di kolom komentar. Dan sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.